Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ya apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih buat dulur-dulur yang sudah subscribe, like, komen, serta share. Masya Allah, jenengan luar biasa. Terima kasih. Semoga jenengan selalu diberikan kebaikan, dibalas kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik lagi. Terima kasih, jenengan semuanya luar biasa. Matur nuwun sangat dan selamat datang buat dulur-dulur Bima Story yang baru. Semoga kedepannya kita bisa berbagi informasi, bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat buat dulur-dulur di luar sana. Baik dulur, hari ini kita akan membahas tentang kesenjangan sosial. Dulur, pernah enggak jenengan melihat kejadian di luar sana di mana ada orang itu yang selalu membedakan atau memperlakukan orang lain dengan melihat status sosialnya, entah dari kekayaan atau dari pekerjaannya atau dari jabatannya atau dari anaknya siapa. Jadi memperlakukannya itu beda dengan orang yang biasa-biasa saja. Sebagai salah satu contoh, misalkan di daerah saya itu ada tradisi namanya weh-weh, atau di daerah yang lain disebut dengan ater-ater. Nah, kayak dulu-dulu yang kurang ngerti, tradisi ater-ater atau weh-weh itu adalah sebuah tradisi di mana kita itu berbagi makanan, dulu. Berbagi makanan yang tujuannya adalah sedekah atau selamatan. Berdoa lalu kita membuat makanan lalu kita bagi-bagikan ke tetangga-tetangga terdekat. Dan ono wong iku sing biasanya itu lho, ketika memberikan makanan itu tadi, ketika berbagi makanan itu membedakan antara tonggo sing sugih ambek tonggo sing ekonominya itu menengah ke bawah gitu. Jadi kalau tetangga yang kaya diberikan ikan atau potongan iwake, entah itu daging atau ayam atau yang lainnya, itu potongannya itu besar, porsinya besar. Lalu ke tetangga-tetangga yang menengah ke bawah itu porsinya kecil gitu. Lalu ada juga ketika beliau punya acara itu cara minarakno, apa ya bahasa Indonesia, cara mempersilahkan orang itu juga dibedakan dari status sosialnya. Kalau wong sugih ku minaraknone wis masyaallah mendam-mendam sopan santun itu digawe. Tapi ketika wong itu sing teko biasa-biasa, ekonominya menengah ke bawah atau tidak punya status sosial di lingkungan masyarakat itu kadang pokoknya nunggu cara jadi memperlakukan itu beda gitu, dan itu sering sekali saya melihat seperti itu. Nah, saya ini logikanya dulu, bukankah orang yang kaya itu biasa maem daging, maem ayam, iwan meh bendino ya, dan bahkan mereka mblenger loh wis waleh ngono. Dan orang-orang yang mohon maaf untuk mencari makan sehari-hari itu susah, ketika kita memberi hal yang spesial itu senangi tak lumrah gitu, senangi setengah mati. Bahkan mereka sampai mendoakan yang baik-baik untuk kita. Dan juga orang-orang yang status sosialnya sudah tinggi Gus biasa dihormati, Gus biasa dulu di sopan santun Gus biasa bendinaan di kehidupan itu sudah seperti itu. Tapi hakikat weh-weh itu adalah sedekah lho, dan sedekah itu afdolnya kepada orang yang membutuhkan. Di dalam sebuah kitab Sahihul Jami karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ahmad, itu disebutkan as-shadaqatu 'alal miskin, bersedekahlah kepada orang miskin. Nah, wis lek kadung mangkel yang paling metu dalil ya. Tapi aku tuh Ustaz dulu ya, tuh Ustaz waktu ilmu gue sih waktu emang saking gak sengaja keceplosan ya. Jadi ini intermezzo sedikit ya. Jadi beberapa video saya yang kemarin itu ada komen yang memanggil saya Ustaz. Tolonglah ojo jangan ya, jangan. Aku ini butuh Ustaz. Yo, ilmuku untuk mendapat panggilan gelar Ustaz ini sih waduh baina sama sumur bor ya. Sumur bor saking muadoi, dan saya ini bukan orang yang baik. Saya ingin belajar ya, belajar kepingin kalimat itu ngapain? Masih belajar untuk menjadi orang yang baik.
noto kalimatnya sih belepotan ya pemane kate mbok sebut ustaz keliru kabeh sampeyan. Jadi aku iki santri dulur senajan aku atau mondok tapi kepingin oleh ilmu sing kena. Jadi saya membuat channel ini bukan ingin terkenal ya waduh rek. Enggak pengen terkenal, aku ini kepingin saja nih kita pingin sama-sama lah belajar berbagi informasi ndek kene iso ngerti kok channel iki ku iso dadi salah satu channel sing berkembang karena banyak informasi yang kita dapat di sini. Ya toko sampean, ya toko aku ngono. Tapi saya bukan ustaz ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saiki kita renungkan dulur. Bukankah Gusti Allah menciptakan sesuatu, menciptakan perbedaan ya? Misalkan perbedaan itu sengaja diciptakan untuk saling melengkapi. Contoh, ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada panas, ada dingin. Lalu Gusti Allah juga menciptakan perbedaan itu untuk pembanding. Kita tidak akan bisa mengatakan sebuah benda itu besar jika tidak ada benda yang kecil. Kita tidak bisa mengatakan benda itu tinggi jika tidak ada benda yang rendah. Begitu juga status sosial dulur. Gusti Allah minta wong larat sampai wong sugih itu pasti ya saling melengkapi. Lek saiki sampean bayangno ya, kabeh wong di dunia iku sugih kabeh. Lah yo ndak ada kata-kata, ndak ada kegiatan saling membantu itu enggak ono dulur-dulur. Enggak ada kita itu kegiatan sosial yang nulungi wong enggak ono akhirnya. Di wong padha mentengkelek karepe dhewe dan saya yakin dunia tidak akan berjalan sewajarnya, gak akan ini balance lah ya, gak akan seimbang gitu dulur. Lah saiki lek wis kita sadar, kita sudah sadar bahwa perbedaan itu adalah rahmat dari Allah, maka ya seyogianya kita memperlakukan seseorang itu ya wis apa namanya itu loh ya, gak usah memandang status sosialnya beliau. Nah, bukankah Gusti Allah dewe iku tidak pernah memandang makhluknya dari status sosialnya, toko sugih, toko ganteng, toko ayune, toko dhuwure, toko gedene wong kan ndak gitu. Allah itu memandang hambanya, memandang makhluknya itu dari tingkat ketakwaannya. Lah Gusti Allah aja yang maha segala-galanya itu melihat sesuatu itu seperti itu, memandangnya itu dari tingkat ketakwaan masing-masing individu. Nah, ini sing sakjane gak duwe apa-apa dan semua yang kita punya iki titipan lah dulur-dulur, mek titipane Gusti Allah. Nah, wis mandang wong iku koyo ngono, mandang wong liya iku ketika statusnya lebih rendah daripada kita wis sok-sokan wis gumedhe, sombong ya. Ya kan padahal titipan sing awake dhewe iki titipan. Lelek seumpama ketika suatu saat Allah ingin mengambil titipane, gak suwe itu, gak suwe. Salah satu contohnya ya, misalkan Allah itu ingin mengambil harta benda yang dititipkan kepada hambanya sing sugih, gampang kasih bencana jeder diluk sak jam rong jam, gempa bumi, tsunami, wis ilang kabeh wis kan apa-apa ya toh. Ayo lah, intinya sekarang saya membuat video ini yo balik-balik mana bukan menjudgment, bukan ngilokno wong sugih membela sing nggak sugih, nggak dulur. Jadi intinya aku itu membuat video ini adalah menasihati individu kita ketika memandang orang yang status sosialnya lebih kaya dan orang status sosialnya yang lebih rendah daripada kita, ya sing apik lah ya, kita perlakukannya harus sama. Kita orang yang baik memperlakukan seseorang itu ya karena kebaikan yang ada di diri kita, bukan karena melihat orang itu. Menurut lu amis ini sih aku ya. Jadi ya ono dulu wong sugih sing apa lek ngarani wapi dermawan, subhanallah wis tajim sedekah, atine wapi, gak tau beda-bedano, gak sombong dan sadar bahwa segala yang dimilikinya adalah titipan ku wae dulu wong sugih niku ngono wae. Dan wong sing ekonominya menengah ke bawah sing lewamis cocoknya gak wapi, sing senengane ngilokno, senengane menghujat dadi netizen julid itu ya wae ya. Sing wong iki sing medeni dulu lek jare iki Haji Anwar saya itu kubur elek sewen ngono ya. Jadi ngono intine dulu ya. Saya tidak menjudgment, saya tidak membela, tidak ya intine podo-podo saling mengkoreksi ya, mengkoreksi. Jangan sampai kita memandang orang lain dari status sosialnya. Terakhir ada sebuah kisah di mana kisah ini moga-moga kita bisa mengambil pelajarannya ya. Ada sebuah keluarga kaya raya
melakukan liburan. Dia menginap di sebuah desa yang status sosial di desa itu tuh rata-rata warganya itu kemampuannya menengah ke bawah. Lalu beberapa hari mereka menginap di sana. Setelah pulang dari liburannya, si ayah menanyakan kepada anaknya, "Nak, bagaimana liburanmu kali ini?" Lalu si anak menjawab kepada ayahnya, "Sangat luar biasa ya, terima kasih ya. Saya bisa melihat mereka punya anjing 4, sedangkan kita punya anjing 1. Kita di rumah punya kolam renang yang seluasnya sebatas taman ya, dengan mereka punya sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Lalu mereka bisa menghasilkan makanan sendiri ya, sedangkan kita membelinya. Kita punya 4 pembantu, tapi mereka punya orang-orang di sekelilingnya yang saling membantu ya. Kita punya pagar yang tinggi untuk melindungi rumah kita, tapi mereka punya teman yang selalu saling melindungi. Terima kasih ya, sudah menunjukkan betapa miskinnya kehidupan kita." Masya Allah tuh. Jadi dari kisah ini tuh kita bisa mengambil hikmah, dunia ini sawang sinawang tuh. Miskin dan kaya itu tergantung persepsi kita memandangnya seperti apa. Jika kita menjadi orang yang selalu bersyukur, selalu menerima qanaah ya, cara Arab itu qanaah, nerima ing pandum wis sejane nerima ing pandum, semua segala macam yang diberikan kepada Allah kepada kita itu kita mensyukurinya, maka yuk kita rasakan nikmat dulu, bahagia kita. Tapi artinya lagi beruang sang popo-poran mengeluh yuk ya sempit, akhirnya kehidupan kita itu sempit. Jadi ada sebuah kata-kata hikmah ya, makola ya. Bukan bahagia lantas bersyukur, tapi bersyukurlah maka hidupmu akan bahagia. Entahlah, kok malah tambah lamis ini tambah lamis loh dia. Oke, terima kasih matur nuwun sudah melihat video saya sampai selesai. Saya tetap memohon kepada jenengan semuanya untuk mendukung channel saya. Butuh dungone panjenengan sedaya untuk mendukung channel saya, serta subscribe, like, komen, dan share dulur. Ketika jenengan merasa video ini bermanfaat, maka ya kemanfaatan itu harus disebarluaskan. Ngoten dulur ya, kalimat promosi ini enggak dulu ya. Matur nuwun dulur, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya juga butuh komen dan kritik dari panjenengan ya, untuk saling mengingatkan menawi ada tutur bahasa saya, tutur kata saya yang nggak baik, nggak etis untuk didengarkan, jenengan komen, atau ada hal yang harus saya perbaiki, jenengan komen. Terima kasih, matur nuwun, terima kasih banyak. Mohon maaf juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saiki coba direnungkan dulur. Bukankah Gusti Allah iku menciptakan makanya merek resikonya lah gitu lur. Resikonya seorang YouTuber yang tidak punya studio, gak duwe kru, teksak paran-paran yang ini ki ya moro-moro kat ana muring-muring, arek cilik tulinan, suara sepeda lewat, Masya Allah, sabar. Nah, dari dulur-dulur sing kepengin tadi kru nih Bima Story channel bisa menghubungi RT setempat.